Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian Bimantoro, nomor absen 6, kelas 8E. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran PAI bab 1 sampai 6 semester 1. Bab ke-1, iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala berarti yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Untuk memahami hal tersebut, perhatikan firman Allah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subula salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengetik ridhoannya ke dalam keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Salah satu pokok ajarannya yaitu perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 Masehi kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 kepada Nabi Isa alaihissalam untuk daerah Yerusalem. Yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Pokok ajaran kitab Al-Quran yaitu akidah, akhlak, ibadah, mu'alamah, thorik. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Hati menjadi tenang dan tentram. Bab yang kedua, rendah hati, hemat dan sederhana. Rendah hati disebut juga dengan tawaduk. Pengertian tawaduk adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawaduk berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada di dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rendah hati disukai oleh banyak orang dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Lawan dari rendah hati adalah takabur. Sikap rendah hati terlihat pada saat mereka berjalan. Dari sini akan terlihat sifat dan sikap kesederhanaan jauh dari keangkuhan, langkahnya mantap. Hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Hukum bacaan mat dibagi menjadi 2, yaitu mat tobi atau mat asli dan mat far'i atau mat turunan. Yang termasuk mat far'i diantaranya adalah mat wajib, mutasil, mat jais, muhasil, mat arid, dan mat iwat. Bab yang ketiga, menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Minuman khamr adalah haram dan termasuk perbuatan keji. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol, memabukkan dan dapat menimbulkan ketagihan. Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan ada sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Pertengkaran adalah ketidaksamaan pemahaman individu dan atau kelompok yang menyebabkan salah satu pihak ribut bahkan menggunakan kekerasan. Bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah ada 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan kubro. Suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Bab yang keempat, lebih dekat kepada Allah dengan melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seseorang tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa.
Sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat kusufi syamsi, sholat kusufil komari, dan sholat istisqa. Sholat sunnah munfarid adalah sholat yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid adalah sholat rawatib dan sholat tahiyatul masjid serta sholat istikharah. Sebagian sholat sunnah yang boleh dilaksanakan secara berjamaah atau boleh dilaksanakan secara munfarid. Adapun macam-macamnya yaitu sholat tarawih, witir, duha, tahajud, dan tasbih. Hikmah sholat sunnah antara lain: senantiasa akan diberi rezeki yang cukup oleh Allah, kesempurnaan sholat fardu, menghapus dosa, meningkatkan derajat keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang kelima, jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sujud merupakan salah satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud dibedakan menjadi 3, yaitu sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau terhindar dari mara bahaya. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik dalam membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, yaitu Quran surah Al-A'raf ayat 206, Quran surah Ar-Ra'd ayat 15, Quran surah An-Nahl ayat 49, Quran surah Al-Isra ayat 19, Quran surah Al-Hajj ayat 18. Bab yang ke-6, pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Daulah Umayyah mengalami 2 periode, yaitu periode di Damaskus dan Cordoba, Andalusia. Pendiri Bani Umayyah sekaligus khalifah pertamanya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Daulah Umayyah di Damaskus berdiri selama 90 tahun. Pendirinya bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah. Daulah Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Saat ini Damaskus menjadi ibu kota negara Suriah. Kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus berakhir pada tahun 750 Masehi dan kekhalifahan pindah ke tangan Bani Abbasiyah. Masa keemasan Bani Umayyah di Damaskus adalah pada saat pemerintah Al-Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol, berdiri selama 275 tahun. Cordoba menjadi pusat pemerintahnya. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terjadi pada masa pemerintah Amir yang ke-8, yaitu Abdurrahman An-Nasir, dan Amir yang ke-9, yaitu Hakam Al-Muntasir. Pada masa pemerintah Bani Umayyah, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan yang sangat berarti. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan pada masa ini dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1. Ilmu kimia, kedokteran, sejarah, bahasa, dan sastra. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.